Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari tanggal 19 Oktober 2024. Waktu berjalan terus saya baca tanggal. Tiap hari saya selalu baca hari dan tanggal. Sekarang sudah hari Sabtu tanggal 19 Oktober, begitu cepat. Besok hari Minggu tanggal 20 Oktober. Dan waktu tidak akan pernah berjalan mundur. Demikian kehidupan kita jalan melangkah ke depan bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakub pernah menyanyikan pujian, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Karena sebentar kita mau baca dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 20 ayat 24 sampai 43. Daud mengalami stres karena tidak tahu harus pergi kemana. Dia rencana pergi ke Bethlehem, pulang ke kota asalnya Daud dari Bethlehem, suku Yehuda. Karena Saul punya niat jahat untuk membunuh Daud. Biar setiap langkah kita tidak tahu hari depan hidup kita. Tapi satu hal kita tahu, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan akan campur tangan buat setiap langkah hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin, haleluya. Hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang, amin, sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Bapa, sucikan mataku, pikiranku dan hatiku. Pagi ini kami hamba-Mu, kami anak-Mu, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Perbaikilah hidupku, berjalan dalam firman-Mu sampai aku masuk ke surga. Terima kasih, kami percaya pagi ini hidup kami sangat berbahagia karena hidupku di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Kau berfirman Bapa di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Berarti Tuhan sudah mempersiapkan kita hari depan yang penuh harapan, yaitu kerajaan sorga. Itu yang paling penting itu, saudara. Kita masuk dalam kerajaan sorga. Buat apa kita memperoleh segenap dunia tapi jiwa seorang binasa? Tapi marilah kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita serahkan sepanjang hidup hari ini, kita serahkan semua persoalan di dalam tangan Tuhan. Sebab hari depan hidup kita berjalan bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita mau rutin baca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mohon maaf Pak ya. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita senantiasa dipelihara sama Tuhan, kita selalu dijaga, dilindungi ya. Senantiasa kita di dalam pemulihan ajaib dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Biarpun banyak tantangan, hidup ini namanya hidup tidak pernah terlepas dari pergumulan, tidak terlepas dari tantangan, stres berat, ya. Ada orang yang kalau tidak kuat dia bunuh diri, ya. Banyak, ya, akhirnya minuman keras, mabok, ya pokoknya perbuatan mereka gelap, jauh dari firman Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita serahkan semua seberat-berat stres kita nangis di hadapan Tuhan, kita berlutut seperti Daud. Nanti kita baca Daud akhirnya mau pulang ke Bethlehem karena diincar oleh Raja Saul untuk dibunuh berapa kali. Mari kita buka 1 Samuel pasal 20. Haleluya, puji Tuhan. Kita melanjutkan dari kemarin, dari ayat 24 sampai 43, supaya kita selesai sehingga besok kita lanjutkan 1 Samuel pasal 21. Sehingga kita kalau rajin baca Alkitab, kita tahu ceritanya bagaimana tentang kejahatan dari dunia ini. Sehingga implementasi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersandar kepada Tuhan. Ayat 24, demikian firman Tuhan. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja siapa? Ini Raja Saul, saudara ya. Jadi Daud sudah pergi, sudah pamit kepada Yonatan kan, untuk disampaikan kepada Raja Saul. Terus ayat 25, raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di situ di sisi Saul, tapi Daud tinggal kosong ya. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, ya tentu ia tidak tahir. Tapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini. Nah, ini saudara-saudara, ditanya sama Saul, karena tempat duduknya Daud itu kosong. Sedangkan Saul punya rencana jahat supaya Daud duduk di situ, nanti dia akan dibunuh sama Raja Saul. Terus karena kosong, dia tanya kepada Yonatan, mana itu Daud? Ya. Terus apa jawab Yonatan? Mari kita baca 28. Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkan aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang kepada zaman raja. Jadi Yonatan cerita kepada bapaknya Raja Saul, ia sudah pamit sama aku pergi ke Bethlehem,
karena di sana ada memang acara untuk keluarga ya. Kan Daud ini dari suku Yehuda. Jadi tradisi dari suku Yehuda yang menghadapi bulan baru pasti ada doa ucapan syukur, kumpul-kumpul keluarga. Dia pulang ke Bethlehem, dijelaskan kepada Yonatan. Terus apa respon Daud? Respon dari Raja Saul ayat 30. Saudara. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku ditahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Wah, jahat saudara. Raja Saul marah kepada Yonatan. Dia marah besar, dibilang anak sundal. Coba nih, padahal itu anaknya sendiri. Dan komitmen daripada Raja Saul di ayat yang terakhir itu, kalimat yang terakhir, sebab ia harus mati. Wah, sudah selesai sudah. Jadi berarti cocok perjanjian Daud dan Yonatan. Oh, nanti kalau kata Yonatan, kalau marah apa-apa itu marah, oh ya sudah, pergi kau. Ya, sebabnya sudah tidak layak lagi nih. Ayat 32. Tapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Wah, dahsyat. Seorang kalau udah emosi nggak bisa dideketin, saudara. Karena sudah kerasukan setan nih kalau saya lihat ini. Raja Saul sudah kerasukan iblis. Orang kalau udah kerasukan iblis pasti jahat. Seperti Kain, kerasukan iblis marah, dia dendam, dia bunuh Habel. Sama, ya. Tuhan berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, ini nih. Jadi Raja Saul kena kerasukan iblis. Sehingga dia jahat, langsung dia lemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk bunuhnya. Berarti dia juga marah kepada Yonatan, saudara. Ayat 34, sebetulnya Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak mau makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Ya, coba nih, sudah, ya, jadi sudah sesuai dengan kesepakatan Yonatan Daud. Dia pergi, dah sebaiknya Daud menghindar, kalau tidak dibunuh, saudara. Ya, pada itu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama dengan seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak, sesuai dengan janji, saudara ya. Jadi Bapak ini di sini bisa belajar. Kalau kita menjumpai seorang yang punya niat jahat atau sudah rencana jahat atau emosional marah, sebaiknya kita menghindar. Seperti Daud, menghindar dari iblis. Ya, sebab ini kuasa iblis sudah dirasuk, saudara. Ya, ayat 37. Ketika budak itu sampai ke tempat diletaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka beruslah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian bersulah Yonatan dari belakang budak itu. Ayo cepat, jangan beri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daud lah yang mengetahui. Sudah tuh Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangis, akhirnya Daud mendapat menahan diri. 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. 43 yang terakhir. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yona pun pergi pulang ke kota. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kisah Daud akan dibunuh oleh Saul dan seorang Yonatan anaknya yang cinta Daud. Di sini kita dengan baca firman Allah kita makin mengerti hidup ini tidak terlepas dari tantangan. Jadi Bapak Ibu bisa terjadi dibenci sama orang, dikhianatin orang, mungkin bisa akan dibunuh atau apapun ya. Tapi nomor satu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita serahkan setiap langkah hidup kita dalam tangan Tuhan. Terbukti Daud disertai Tuhan. Terhindar dari kejahatan Saul. Dan kita perlu, saudara ya, di dalam kehidupan dunia ini perlu punya teman-teman baik seperti Daud, punya teman Yonatan yang begitu baik, yang setia,
sehingga memberikan informasi-informasi apa perlu, saudara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu selama hidup dunia kita butuh dua. Satu, vertikal, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kedua, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan berikan suatu sahabat yang baik. Selain istri, selain anak, aja sahabat yang setia. Mari kita perlu buat di dalam doa. Biar setiap hari, setiap saat penting kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak orang jahat, saudara. Di dunia ini kita tidak tahu hati kelihatan baik, tapi banyak orang jahat. Tetapi mari kita mau berlindung kepada Tuhan Yesus. Sebanyak Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak pernah lain dalam hidup kita. Saya mau baca kasih ayat terakhir 1 Samuel pasal 2 ayat 9 ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Mari, di sini firman Tuhan jelas, langkah kaki orang yang dikasihnya dalam perlindungan Tuhan. Mari kita menjadikan diri kita dicinta sama Tuhan. Bagaimana supaya kita dicinta Tuhan? Kita mau cinta Yesus. Ya, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu dekat. Mazmur 25:14 ya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan berikan janji-janjinya kepada kita. Dan Dia sanggup memerintahkan pasukan malaikat Tuhan akan jaga. Mari saya mau baca. Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian apa? Perjanjian damai sejahtera, perjanjian keselamatan, perjanjian berkat, dan banyak hal. Janji Tuhan luar biasa. Yang penting mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Daud yang cinta Tuhan, disertai Tuhan, maka kejahatan pasti lolos. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan. Di sini mari kita minta sama Tuhan supaya tangan Tuhan menyertai kita dan kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berfirman pula di dalam Mazmur 91 ayat 11, Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan akan jaga lindungi setiap kita. Oleh itu mari, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan, kita mau membangun intim dengan Tuhan, kita mau melekat hati kita kepada Yesus. Di situ kita menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Ada penyertaan Tuhan. Ini penting supaya setiap langkah hidup kita ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan pimpin hidup kita. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin. Haleluya. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Amin. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas.
Mungkin ada family di kumpulan keluarga. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Harap kepada Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Kita mencari Tuhan. Biar kita mau melangkah dengan Tuhan. Roh Kudus tuntun kita. Kita andalkan Tuhan Yesus. Kita serahkan semua hari depan kita. Hari depan hidup kita. Hari depan masa depan yang penuh harapan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.